Selanjutnya, kami langsung saja mempersilahkan Andika untuk Iya, Bu. presentasi dan langsung dilanjutkan oleh Dewi Larasati. Ya, silakan Pak Andika, waktunya 10 menit. Iya. Izin saya merecord, Bu. Silakan. Izin Bu Aspina, saya kamera off atau tetap on? Nggak apa-apa, on saja, nggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Penguji Ibu Suryani SOS dan yang terhormat Ibu Dr. Aspina SPD MPD selaku coach dan yang terhormat Bapak Dr. Gigi Akmal Edimada selaku mentor. Terima kasih atas kesempatannya telah hadir pada kegiatan seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Andika SKM. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Sangurara sebagai ahli pertama epidemiologi kesehatan. Baik, adapun judul yang saya angkat pada seminar rancangan aktualisasi kegiatan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 114 Kota Palu tahun 2022 yaitu laporan mingguan W2 sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR berbasis Google Spreadsheet. Lanjut ke berikutnya adalah ke pendahuluan, di mana latar belakangnya di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Pasal 10 Tahun 2012 tentang aparatur sipil negara yang berkaitan dengan fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dan terkait dengan kegiatan pelatihan Latsar CPNS, yaitu dengan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021, di mana kegiatan pelatihan Latsar ini membentuk atau membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme kebangsaan, dan yang bertanggung jawab untuk memperkuat profesionalisme serta kompetensi di bidang. Adapun saya sebagai ahli pertama epidemiologi kesehatan itu tertuang dalam Peraturan Permenpan RB Nomor 69 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan, di mana jabatan yang memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dan berwenang untuk melaksanakan tugas di bidang epidemiologi pada instansi pemerintahan. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ahli pertama epidemiologi kesehatan, maka saya bertugas di UPTD Puskesmas Sangurara di bidang surveillance epidemiologi kesehatan. Berdasarkan Permenkes RI nomor 45 pasal 1 tahun 2014, adapun kegiatan surveillance epidemiologi kesehatan yaitu kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi baik itu penyakit atau masalah kesehatan, guna memperoleh atau mengarahkan ke tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Lanjut, adapun berdasarkan hasil pengamatan saya selama kurang lebih 4 bulan bertugas di UPTD Puskesmas Sangurara dan pengamatan di lingkungan kerja, sesuai dengan tupoksi saya, yaitu belum optimalnya pelaporan mingguan W2 sistem kewaspadaan dini dan respon, di mana pelaporan W2 ini belum optimal disebabkan oleh ada beberapa macam faktor. Salah satunya terkait dengan terkendalanya adalah jarak, di mana terdapat jarak antara pusat pelayanan puskesmas dan jejaring seperti puskesmas dan pustu dan poskesdes. Kemudian di sini terkait dengan metode yang digunakan masih menggunakan cara manual atau cara konvensional, di mana proses yang dilalui melalui banyak tahap.
Kemudian di sini belum adanya sarana atau instrumen yang digunakan sebagai teknologi guna untuk mengoptimalkan sistem pelaporan. Jika dikaitkan dengan Smart ASN, tentunya di zaman ini, di era perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, dan industri 4.0 atau 4.0, yang mana di sini teknologi sangat berkembang pesat, buktinya dengan adanya internet, di mana hal tersebut dapat memudahkan kita dalam kegiatan sehari-hari dan dalam kegiatan dunia kerja. Beragam manfaat dan fungsi terkait dengan perkembangan teknologi tersebut, saya sebagai Smart ASN dan sebagai ahli pertama epidemiologi kesehatan masyarakat di UPTD Puskesmas Sangurara, tertarik mengangkat pemecahan masalah dari isu yang ada terkait belum optimalnya pelaporan mingguan, yaitu dengan penerapan laporan mingguan W2 SKDR berbasis Google Spreadsheet. Adapun tujuan dari aktualisasi ini dengan membuat dan menerapkan laporan mingguan W2 SKDR berbasis Google Spreadsheet diharapkan dapat meningkatkan sistem kerja serta kemampuan beradaptasi atas adanya perkembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja dan mutu pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Sangurara. Yang berikutnya adalah manfaat bagi organisasi perangkat daerah. Yang pertama adalah rancangan aktualisasi ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, inovasi, serta manajemen mutu pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas Sangurara. Yang berikutnya adalah bagi pemerintah daerah, manfaatnya menjadi abdi negara di lingkungan pemerintah Kota Palu yang mampu berperan aktif dalam mengembangkan daerah yang lebih baik. Nah, berdasarkan beberapa isu yang ditemukan di instansi, adapun tahapan analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau menemukan core issue dari judul yang diangkat. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode analisis APKL, di mana di metode APKL ini saya melakukan penilaian dengan kategori memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, dengan dasar atau acuan berdasarkan kategori APKL ini: aktual, problematik, halayak, dan kelayakan. Berdasarkan analisis, ada 3 yang memenuhi syarat terkait isu tersebut adalah tingginya kasus DBD dan belum optimalnya pelaporan mingguan W2, serta belum optimalnya penyelidikan PE terkait KLW. Selanjutnya dilakukan analisis USG, di mana dalam analisis USG ini dilakukan penilaian dengan menggunakan penilaian skala Likert, di mana penilaiannya adalah 1-5. Penilaian 1-5 ini dinilai dari seberapa penting dari masalah tersebut untuk diselesaikan. Nah, berdasarkan analisis USG di sini yang menjadi peringkat utama atau perhatian di sini adalah terkait belum optimalnya pelaporan mingguan W2 sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR. Selanjutnya, setelah menemukan core issue, dilakukan sebuah analisis metode Fishbone untuk menentukan apa yang menjadi penyebab masalah tersebut bisa terjadi. Jika dikaitkan dengan metode Fishbone ini, ada beberapa poin yang digunakan untuk menentukan penyebab masalah terkait masalah yang terjadi, yaitu main, method, machine, material, dan environment, di mana main di sini adalah terkait dengan manusia, yaitu kurangnya pengetahuan yang berpengaruh terhadap skill, di mana skill ini tentunya berpengaruh terhadap juga keterampilan dan kemampuan petugas terkait pelaporan. Kemudian metode, di sini metode yang digunakan masih menggunakan cara manual dalam pencatatan dan pengumpulan laporan. Kemudian di sini terkait environment atau lingkungan, terdapat jarak yang cukup jauh antara Pusdu, Poskesdes, dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian di sini dari segi material di sini belum adanya format pelaporan yang baku terkait kebutuhan pelaporan SKDR yang digunakan oleh petugas untuk melakukan penginputan. Yang kelima di sini machine atau alat. Di sini belum ada sarana seperti inovasi teknologi guna sebagai instrumen dalam sistem pelaporan. Selanjutnya, dari masalah tersebut dilakukan alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan masalah yang ditemukan tadi terkait kurangnya pengetahuan petugas, yaitu pemecahan masalahnya adalah perlu dilakukan sosialisasi, pemberian informasi, guna meningkatkan pengetahuan dan skill petugas terkait pelaporan mingguan SKDR. Kemudian di sini belum ada format baku terkait dengan laporan mingguan SKDR. Jadi di sini pemecahan isunya perlu dibuat format yang baku
untuk petugas menginput laporan SKDR sesuai dengan kriteria dan kebutuhan laporan mingguan SKDR. Masalah ketiga adalah terdapat jarak yang cukup jauh antara Pustu, Poskesdes, dan Puskesmas. Pemecahan masalahnya adalah membuat grup berbasis media digital seperti WhatsApp untuk memudahkan melakukan komunikasi terkait pelaporan mingguan SKDR. Kemudian yang keempat, di sini terkait dengan metode tadi masih menggunakan cara manual, pencatatan dan pengumpulan laporan metode konvensional, masih melalui banyak tahap. Jadi di sini pemecahan masalahnya adalah perlu ada upaya digitalisasi dalam proses penginputan dan pengumpulan laporan mingguan SKDR. Kemudian yang kelima di sini, belum adanya sarana, alat inovasi teknologi yang bisa digunakan sebagai instrumen dalam pelaporan mingguan SKDR. Pemecahan masalahnya di sini adalah menggunakan Google Spreadsheet sebagai teknologi berbasis online dalam sistem laporan mingguan SKDR di UPTD Puskesmas Sanguraga. Baik, adapun tahapan rangkaian kegiatan dari rancangan aktualisasi tadi yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Kegiatan yang pertama adalah persiapan kegiatan. Di mana persiapan kegiatan ini tahap pertama dilakukan konsultasi dengan mentor. Output yang diharapkan tentunya mendapat dukungan terkait kegiatan dan arahan terkait gagasan pemecahan isu yang diangkat. Terkait dengan mata pelatihan di sini adalah adaptif, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Kemudian yang tahapan kedua, berkoordinasi dengan sesama rekan epidemiologi terkait dengan pembuatan format baku yang digunakan petugas untuk menginput laporan mingguan. Outputnya di sini tersedianya format baku sesuai dengan kebutuhan dan kriteria laporan SKDR. Keterkaitannya di sini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan harmonis. Dan tahapan kegiatan yang ketiga adalah berkoordinasi dengan petugas pustu, bidan, atau perawat yang terkait dengan penginputan laporan dan meminta kesediaan untuk bergabung di grup PA. Output yang diharapkan mendapat dukungan dan kesediaan petugas untuk bergabung dalam grup PA yang akan digunakan untuk memudahkan komunikasi nantinya. Keterkaitannya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kolaboratif, dan loyal. Lanjut ke kegiatan yang kedua adalah membuat rancangan laporan mingguan SKDR dengan menggunakan Google Spreadsheet. Di sini tahapan kegiatan yang pertama adalah membuat akun Google. Output yang diharapkan tersedianya akun Google Spreadsheet sebagai pusat akses untuk mengolah laporan mingguan SKDR. Keterkaitannya adalah dengan nilai adaptif, akuntabel, loyal, dan kompeten. Kemudian yang kegiatan yang kedua, melakukan mengimpor atau masukkan format baku yang telah dibuat sesuai dengan kriteria dalam bentuk Excel ke dalam Google Spreadsheet. Output yang diharapkan tersedianya format penginputan mingguan SKDR dalam bentuk Google Spreadsheet. Keterkaitannya dengan nilai mata pelatihan ada akuntabel, adaptif, kompeten, dan loyal. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga, membuat link Google Spreadsheet yang akan dibagikan melalui grup WA kepada petugas yang melaksanakan penginputan laporan mingguan SKDR. Tersedianya link Google untuk petugas yang melakukan penginputan SKDR. Kemudian keterkaitan dengan mata pelatihan yaitu adaptif, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Lanjut ke kegiatan yang ketiga adalah sosialisasi laporan mingguan SKDR berbasis Google Spreadsheet. Kegiatan yang pertama adalah menyiapkan bahan dan materi terkait yang akan disosialisasikan. Outputnya tersedianya bahan dan materi yang akan digunakan dalam sosialisasi. Keterkaitannya adalah adaptif, kompeten, loyal, dan akuntabel. Kemudian tahapan kegiatan kedua, membuat dan menyebar undangan sosialisasi kepada petugas. Outputnya tersedianya undangan dan petugas bisa hadir tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan dalam kegiatan sosialisasi. Keterkaitannya adalah kompeten, harmonis, loyal, dan berorientasi pelayanan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi sekaligus praktek penggunaan Google Spreadsheet dalam pelaporan mingguan SKDR. Output yang diharapkan, petugas diharapkan dapat memahami tentang manfaat, fungsi, dan tata cara penggunaan Google Spreadsheet dalam pelaporan mingguan SKDR. Terkait nilai mata pelatihan, yaitu adaptif, kompeten, harmonis, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Lanjut ke kegiatan keempat adalah penerapan laporan mingguan SKDR berbasis Google Spreadsheet. Di sini tahapan kegiatannya adalah membuat grup PA laporan mingguan SKDR berbasis Google Spreadsheet. Output yang diharapkan petugas dapat dengan mudah mengakses link Google yang telah dibuat, link Google Spreadsheet yang telah dibuat. Kemudian keterkaitan dengan nilai mata pelatihan yaitu kolaboratif, harmonis, berorientasi pelayanan.
Kegiatan tahapan kedua adalah membagikan link Google Spreadsheet melalui grup yang telah dibuat. Output yang diharapkan petugas dapat dengan mudah mengakses link Google Spreadsheet yang dibagikan melalui grup WA. Keterkaitannya dengan nilai mata pelatihan yaitu loyal, harmonis, kolaboratif, adaptif, akuntabel, dan kompeten. Dan tahapan kegiatan ketiga adalah menerapkan pelaporan mingguan SKDR dengan menggunakan Google Spreadsheet. Output yang diharapkan adalah petugas diharapkan mampu menerapkan laporan mingguan SKDR berbasis Google Spreadsheet. Keterkaitannya adalah berorientasi pelayanan, loyal, adaptif, akuntabel, dan kompeten. Lanjut ke kegiatan yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi kegiatan hasil penerapan, di mana tahapan kegiatan yang pertama adalah melakukan observasi terhadap penerapan laporan mingguan SKDR. Output yang diharapkan tidak terdapat kendala dalam proses penerapan laporan mingguan SKDR. Keterkaitan dengan mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, loyal, dan harmonis. Tahapan kegiatan kedua, melakukan pengecekan terhadap ketepatan waktu laporan mingguan SKDR yang masuk menggunakan Google Spreadsheet. Output yang diharapkan, laporan mingguan SKDR lengkap dan tepat waktu. Keterkaitan dengan mata pelatihan yaitu akuntabel, berorientasi pelayanan, adaptif, dan loyal. Tahapan kegiatan terakhir yang ketiga, melakukan wawancara kepada petugas yang sudah menerapkan laporan SKDR menggunakan Google Spreadsheet. Output yang diharapkan, terdapat feedback tentang pengalaman petugas setelah menerapkan laporan mingguan SKDR menggunakan Google Spreadsheet, serta output serta saran masukan untuk tindakan lebih lanjut. Terkait dengan nilai mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, kompeten, dan harmonis. Adapun jadwal tentatif aktualisasi, kegiatan pertama itu terkait dengan persiapan kegiatan dilakukan pada minggu kedua bulan September, dan yang kegiatan yang kedua membuat rancangan laporan SKDR masuk ke bulan September minggu kedua juga. Kemudian kegiatan sosialisasi terkait pelaporan SKDR berbasis Google Spreadsheet dilakukan pada bulan September minggu ketiga. Kemudian penerapan laporan mingguan SKDR diterapkan pada bulan September minggu keempat. Dan yang terakhir, kegiatan terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan hasil penerapan dilakukan pada bulan Oktober minggu pertama. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon arahannya, Bu. Bu Ani, Ya, Bu Ani dengar suara saya, Bu? dengar Bu, dengar. Bu Ani? Dengar Bu, suaranya Ibu. Oh iya, Iya, dengar, Bu. baik. Ya, Andika telah selesai, boleh langsung dilanjutkan oleh Bu Dr. Dewi, silakan. Baik, Ibu. Mohon maaf ya apabila saya putus-putus di layar, soalnya saya lagi di Morowali Utara, jaringannya satu balak, 1-2. Jadi pokoknya kadang sudah hilang dari layar. Ya, silakan Bu Dr. Dewi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Suryani Eso selaku penguji, Dr. Gigi Akmal Edimada selaku mentor, dan Ibu Dr. Aspina selaku coach. Terima kasih atas kehadirannya dalam seminar rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dengan saya Dr. Dewi Larasari, jabatan ahli pertama dokter bertugas di Puskesmas Samurara. Judul aktualisasi saya pada hari ini adalah penerapan layanan telekonsultasi dokter di Puskesmas Samurara. Untuk latar belakang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana mencantumkan persyaratan CPNS untuk menjadi PNS adalah dengan mengikuti pelatihan dasar, dan dilanjutkan dengan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS.
Selanjutnya, kondisi di Puskesmas Sangurara dengan adanya arahan dari Wali Kota Palu untuk melakukan revitalisasi puskesmas pembantu yang mengharuskan penyebaran tenaga dokter untuk melakukan pelayanan di puskesmas pembantu, sehingga hanya ada 2 tenaga dokter yang melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas induk. Hal ini menimbulkan sirkulasi pelayanan yang bergerak lambat dan menimbulkan penumpukan di ruang tunggu pasien. Jika hal ini tidak segera ditangani, akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan di Puskesmas Sangurara. Untuk identifikasi isu, di sini saya mengangkat 6 isu. Yang pertama adalah pasien menumpuk di ruang tunggu. Yang kedua, tingkat kepuasan masyarakat belum terukur. Yang ketiga adalah petugas belum menerapkan budaya cuci tangan. Yang keempat, pengisian rekam medik belum lengkap. Isu kelima, kurangnya angka kontak peserta JKN. Dan isu keenam adalah kurangnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai. Setelah dilakukan identifikasi isu, dilakukan analisis isu dengan metode APKL. Di sini ada 3 isu yang memenuhi syarat dan akan dilanjutkan dengan analisis menggunakan metode USG. Dan hasilnya mengangkat isu prioritas, yaitu pasien menumpuk di ruang tunggu untuk mendapatkan pelayanan. Setelah dilakukan analisis isu, dilanjutkan dengan analisis faktor penyebab isu menggunakan diagram fishbone. Di sini terlihat ada beberapa faktor penyebab terjadinya isu. Yang pertama adalah faktor man-nya. Di sini faktor dari tenaga kesehatan itu sendiri yang kurang. Kemudian faktor dari pasien yang datang bersamaan pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian ada metode, di sini pasien melalui proses screening saat melakukan pendaftaran, sehingga memerlukan waktu yang lebih. Faktor yang ketiga adalah material. Di sini pasien belum banyak mendapatkan informasi tentang adanya pelayanan dokter di puskesmas pembantu, dan faktor ruang tunggu pasien yang kecil. Faktor keempat adalah faktor environment, di mana masyarakat masih terbiasa dengan sistem pelayanan kesehatan secara konvensional. Setelah dilakukan analisis faktor penyebab isu, dicarikan gagasan pemecahan isu untuk masing-masing faktor penyebab isunya, kemudian dianalisis lagi gagasan pemecahan isunya untuk mendapatkan prioritas pemecahan isu. Di sini menggunakan tapisan McNamara. Dari tapisan McNamara didapatkan penerapan layanan telekonsultasi dokter sebagai prioritas pemecahan isu untuk isu menumpuknya pasien di ruang tunggu. Jadi penerapan layanan telekonsultasi ini merupakan prioritas pemecahan isu dan akan dilakukan rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama adalah persiapan kegiatan. Dengan tahapan kegiatan pertama menyiapkan bahan konsultasi mentor, tahapan kedua melakukan konsultasi dan meminta persetujuan kepada kepala puskesmas selaku mentor, tahapan ketiga koordinasi dan meminta masukan kepada ketua mutu, tim dokter, dan perekam medik. Dari tahapan kegiatan ini saya bisa mengaktualisasikan nilai dasar seperti akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan 2 adalah pembuatan SOP dan alur pelayanan telekonsultasi dokter. Tahapan kegiatan pertama, membuat pertemuan dengan ketua mutu, tim dokter, dan perekam medik untuk membahas SOP dan alur pelayanan. Tahapan kedua adalah menyusun SOP dan alur pelayanannya. Yang tahapan ketiga adalah menetapkan SOP dan alur pelayanan tentang layanan telekonsultasi dokter. Dari tahapan ini didapatkan output berupa dokumen SOP dan alur pelayanan.
yang akan digunakan untuk pelayanan telekonsultasi dokter. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan media sosialisasi terkait layanan telekonsultasi dokter. Tahapan kegiatan pertama itu membuat PowerPoint untuk sosialisasi penerapan layanan telekonsultasi dokter kepada pegawai puskesmas. Tahapan kedua membuat leaflet layanan telekonsultasi dokter, dan tahapan ketiga adalah membuat banner penerapan layanan telekonsultasi dokter. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi penerapan layanan telekonsultasi dokter. Tahapan kegiatan pertama adalah menyiapkan alat dan ruangan untuk sosialisasi kepada pegawai. Kegiatan kedua adalah melakukan sosialisasi pada pegawai Puskesmas Sangurara. Tahapan kegiatan ketiga menyebarkan leaflet di media sosial Puskesmas Sangurara. Di sini akan berkolaborasi dengan petugas Promkes untuk memposting leaflet yang sudah disediakan. Tahapan kegiatan keempat adalah memasang banner di pintu masuk puskesmas dan di ruang tunggu. Di sini untuk mempermudah pasien yang datang untuk melihat banner tersebut. Tahapan kegiatan kelima melakukan sosialisasi dan pembagian leaflet di ruang tunggu pasien. Tahapan kegiatan ke-6 adalah melakukan sosialisasi di Posyandu dan Posbindu, di mana pada Posyandu dan Posbindu ini merupakan salah satu tempat perkumpulan terbanyak untuk kegiatan luar lapangan puskesmas. Tahapan terakhir adalah melakukan sosialisasi di kelurahan dan kecamatan. Hal ini diperlukan untuk meminta dukungan dari Pak Lurah maupun Pak Camat untuk mendukung adanya layanan telekonsultasi ini dan menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Kegiatan kelima adalah pelaksanaan layanan telekonsultasi. Tahapan kegiatan pertama melakukan koordinasi dengan bagian perekam medik untuk menyiapkan rekam medik pasien yang akan menerima layanan telekonsultasi pada hari itu. Yang kedua adalah melakukan pelayanan telekonsultasi dokter sesuai SOP dan jadwal pelayanan. Di sini outputnya adalah layanan telekonsultasi berupa audio visual menggunakan aplikasi WhatsApp. Tahapan kegiatan terakhir adalah melakukan pencatatan medis pada rekam medis pasien. Kegiatan terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Di sini tahapan pertama adalah wawancara kepada pasien dan tenaga kesehatan terkait penerapan pelayanan telekonsultasi dokter. Jadi di sini nanti akan diminta testimoni kepada petugas yang melakukan pelayanan dan kepada pasien yang telah menerima layanan telekonsultasi ini. Tahapan kegiatan kedua adalah melakukan penilaian dari hasil wawancara, dan ketiga adalah membuat laporan dari hasil evaluasi. Berikut matriks rencana aktualisasi dari nilai-nilai dasar. Di sini dapat dilihat seberapa banyak muncul penerapan nilai-nilai dasar ASN pada setiap kegiatan, di mana dengan sering munculnya kegiatan ini, nilai-nilai dasar ini pada kegiatan-kegiatan kita akan menimbulkan suatu habit baru, yaitu penerapan nilai-nilai dasar ASN. Berikut jadwal tentatif kegiatan aktualisasi. Ini tersebar dalam 4 minggu dan akan berakhir di tanggal 8 Oktober. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih banyak Dr. Dewi yang telah mempresentasikan rancangan yang telah dibuat, dan Andika juga terima kasih banyak telah menyelesaikan rancangannya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Dr. Gigi Akmal untuk memberikan penguatan ataupun saran masukan lagi atau dukungan kepada dua peserta kita ini. Silakan Pak Dokter. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Suryani Esos, kemudian yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Aspina,
Kemudian ini rekan kerja saya, tim di Puskesmas Sanggurara, Bapak Andika dan Ibu Dr. Dewi. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi terhadap ide atau gagasan yang dikeluarkan oleh Pak Andika dan juga Bu Dr. Dewi, karena ini sangat luar biasa memang kalau menurut kami ya di Puskesmas Sanggurara, ini ide gagasan yang cukup bermakna. Ya. Kenapa dia bermakna? Karena ini ide yang menurut saya tidak semudah dan tidak secepat untuk bisa mendapatkan dasar, karena ini waktunya sebenarnya singkat sih sebenarnya untuk mendapatkan data-data pendukung itu. Dengan ide gagasan yang cukup besar ini menurut saya luar biasa, karena teman-teman bisa cepat untuk mendapatkan data-data base yang terkait dengan latar belakang kenapa sampai ada isu atau ada kesenjangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi tadi sudah cukup gamblang disampaikan oleh Pak Andika dan Ibu Dr. Dewi permasalahan yang dihadapi di Puskesmas. Jadi ide ini memang menjawab pertanyaan dan menjawab permasalahan yang dihadapi selama ini. Yang disampaikan, ide yang disampaikan oleh Bapak Andika tadi terkait dengan bagaimana sistem pelaporan, ya terus terang di Puskesmas itu memang di Puskesmas itu pegawainya itu kan pegawai tenaga kesehatan semua. Rata-rata itu masih ada umur-umur di atas usia-usia 45 ke atas, masih banyak. Nah, usia-usia begitu itu kan usia-usia yang memang menurut saya kalau untuk menggunakan teknologi itu kadang-kadang lambat. Tetapi sekarang kita tidak bisa menghindari itu karena ini sudah menjadi tuntutan. Kalau dari pemerintah Kota Palu sendiri, sesuai dengan visi, misi, dan program kerja Bapak Wali Kota terkait dengan pelayanan kesehatan, itu Pak Wali Kota Palu yang sekarang mengatakan bahwa harus dilakukan upaya transformasi puskesmas menjadi puskesmas modern. Nah, itu modern itu sudah mengarah ke digitalisasi. Ya, itu saya pikir ide ini akan menjawab apa yang menjadi program Bapak Wali Kota Palu. Kemudian terkait dengan program dan rencana dari Kementerian Kesehatan terkait dengan transformasi digital di seluruh Indonesia, itu juga akan kita coba untuk memasuki itu. Nah ini makanya saya bilang tadi, saya sangat mengapresiasi ide-ide yang keluar dari teman kita Bapak Andika dan Ibu Dr. Dewi. Harapannya ide ini harus jalan terus nih. Ini tidak bisa hanya sampai di sini, hanya sampai di aktualisasi ini, tapi dia harus berjalan terus ke depannya. Kemudian juga beberapa waktu sempat diskusi juga dan juga arahan dari Ibu Coach juga terkait dengan ide-ide ini. Saya pikir kita sejalan, ya kita sejalan. Saya selaku mentor dan Ibu Coach juga beserta peserta Latsar juga ini sama-sama sejalan dan seirama untuk menghasilkan ide besar ini. Saya katakan ini ide besar. Satu kayak ide yang dari Bapak Andika itu setahu saya belum ada di Kota Palu, khususnya di Puskesmas untuk proses digitalisasi pelaporan terkait dengan epidemiologi, kemudian telemedicine untuk di Puskesmas, itu pun juga yang disampaikan oleh Dr. Dewi itu setahu saya di Puskesmas itu belum ada sih. Nah, jadi ini ide gagasan yang keluar ini adalah diharapkan nanti ke depannya itu akan kita kembangkan lagi. Kita akan kembangkan lagi, Puskesmas akan kembangkan lagi menjadi yang lebih besar lagi. Ya, jadi mohon maaf Ibu penguji dan Ibu Coach, sekedar informasi bahwa Puskesmas Sanggurara ini adalah puskesmas percontohan di Kota Palu.
kemudian terkenal dengan banyaknya inovasi-inovasi yang muncul. Dengan adanya inovasi ini, saya katakan sebuah inovasi, jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah inovasi, dua inovasi yang hari ini itu bisa menjadi lebih besar. Dan tentunya Bapak Andika dan Ibu Dr. Dewi harus konsisten untuk menjalankan rencana ini, ide ini di Puskesmas. Saya kira dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga arahan ataupun saran dari Ibu Penguji maupun Coach juga bisa memberikan masukan sebentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin ya Pak ya. Jadi harapannya semoga bisa terwujud ini ya, menjadi makin menjadi contoh ini puskesmasnya dengan dua insya Allah yang akan dilaksanakan oleh Dr. Dewi dan Pak Andika. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Gigi Akmal. Ya, baik. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Penguji, Ibu Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sebagai coach pada siang hari ini yaitu Ibu Dr. Asmina, SPD, MPD, dan yang saya hormati Pak Mentor, Dr. Akmal Edi Mada, yang saya hormati Saudara Andika dan yang saya hormati juga Dr. Dewi Lestari. Tapi ini Andika dulu ya. Saya kasihkan ini Dr. Andika yang ada di sini. Saya ada yang hanya di ini diperbaiki ya. Ya Bu, siap-siap. Yang di sini kan ini di Kota Palu, kalau bilang masukkan ucapan terima kasih kepada BPSDM. BPSDM ya Bu, siap. Karena BPSDM kerjasama dengan Kota Palu, provinsi dan kota ini. Iya Bu. Kabannya itu masuk ucapan terima kasih kepada Kaban BPSDM Prof. Sultan Dr. Andus Adijoyo Dauda MSI. Ya. Ya. Nanti di sini saya lihat juga penulis punya rancangan aktualisasi ini ditanda tangan. Kalau nanti untuk hasil nanti kalau bisa ditanda tangan dulu ya, baru masukkan ke saya. Iya Ibu. Saya lihat dimasukkan. Ada Bu di halaman paling depan. Paling depan ada Bu, karena 2 halaman itu yang seminar ada Bu. Satu hanya mentor dengan coach, tapi Andika sendiri yang tidak tanda tangan. Oh astaga Bu, maaf Bu, maaf. Lupa yang banget, penulisnya Bu. tidak tanda tangan. Oh iya Bu, maaf. Nanti saya perbaiki Bu, maaf. Kalau ini kan mungkin susah dicari, tapi orang sendiri yang buat ini kan Iya. Nanti saya perbaiki ya, maaf. Ini saya lihat tidak ada ya. Itu. Saya lihat semuanya dia punya bagus-bagus semua, rapi. Ini saya tanya, ini Puskesmas Sangurara ini di mana? Di Duyu Ibu. Di Duyu Ibu. Oh, saya baru dengar. Oh, di Duyu. Ini saya dengar ya. Ini adalah judulnya ini laporan mingguan W2 apa iya, W2? Laporan mingguan W2 itu istilahnya Bu, e-words Bu, laporan e-words, yaitu laporan yang berfungsi untuk mengontrol peningkatan kasus, juga sebagai alert atau alarm apabila ada kasus yang membahayakan yang dapat memicu terjadinya KLB Bu. Kejadian luar biasa. Iya. Apa yang memotivasi sehingga ambil judul ini? Terkait dengan isu yang ada, tentunya kan di sini pada pelatihan dasar ini sebagai ASN dituntut sikap sebagai smart ASN dan manajemen ASN berkaitan dengan perkembangan teknologi dan industri 4.0. Tentunya ini kan tidak hanya berdampak pada sektor industri saja Bu, tidak berdampak hanya pada sektor teknologi juga, tetapi berdampak pada sektor kesehatan, di mana ada berbagai macam masalah kesehatan yang khususnya berkaitan dengan masyarakat yang harus diupayakan pemecahan solusinya. Maka saya tertarik untuk menerapkan
terkait teknologi ini pada sistem pelaporan yang ada di surveillance, Bu, yaitu pelaporan W2 SKDR. Itu saja? Iya, Bu. Oh, itu maksudnya W2 ini. Iya, Bu. Ini Dia itu awards, Bu, kayak early warning alert system begitu. Jadi dia di surveillance itu kan kegiatannya itu, Bu, yang pertama itu tahap pertama itu yang paling penting adalah pengumpulan data, pengolahan data. Jadi bertahap, surveillance itu kegiatannya bertahap. Langkah yang paling awal itu adalah pengumpulan data, pengolahan data, lalu melakukan analisis, kemudian melakukan distribusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan terkait itu, misalnya dinas kesehatan ataupun pemerintah yang membuat program terkait dengan penyelesaian masalah kesehatan yang ada, Ibu. ini dia punya apa? Ini aplikasi, bukan? Ini Google Google Spreadsheet. Ini Google Spreadsheet ini, Bu. Dia aplikasi berbasis online, Ibu. Dia bisa Ini sudah diakses. dibuat atau masih bagaimana? Kalau saya Diakses sudah pelajari cara membuatnya, Bu, dan saya sudah juga istilahnya uji coba, dan alhamdulillah bisa, Bu. Ya. Bisa, insya Allah diterapkan. Ini bisa bertahan lama ini, maksudnya data-datanya tidak bisa hilang. Iya, Bu. Kalau Untuk akan begini, Bu. datang. Iya. Kalau online itu kan dia, Bu, berbasis cloud, Bu. Berbasis cloud, dia berbasis cloud. Jadi datanya itu tersimpan secara online. Itu bedanya dia secara data dengan yang offline itu, malah lebih bahaya itu yang sebenarnya yang offline, Bu. Karena bisa saja terserang virus atau terhapus secara tidak sengaja, atau misalnya berpindah dengan dari alat ke alat lainnya. Kalau berbasis cloud ini dia, Bu, secara otomatis tersimpan secara online. Jadi cuman dia harus memang diakses melalui internet, Bu, untuk mengakses data tersebut. Gitu, Ibu. Untuk data-datanya ini ya, supaya jangan, takutnya saya memikirkan data sudah masuk itu berapa bulan begitu kemudian hilang, tidak? Enggak, Bu. Jadi ini saya gambarkan analoginya, misalnya kita mengikuti rancangan seminar begitu, Bu. Misalnya ada materi yang diberikan oleh pemateri. Nah, datanya ini kita bisa simpan, Bu, ke Google Drive, ke Google Spreadsheet. Nah, datanya itu bisa tersimpan dan itu bisa terhapus kalau kita sendiri yang hapus, Ibu. Selama masih akunnya tidak istilahnya tidak dihack atau dijebol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, insya Allah datanya aman, Bu. Ini khusus untuk digunakan untuk puskesmas ini saja atau dinas kesehatan bisa juga gunakan? Kalau sejauh pengamatan saya, Bu, kalau di Palu sendiri, laporan mingguan SKDR itu masih belum ada yang menerapkan sistem pelaporan mingguan ini. Jadi saya lebih mengarah memudahkan kepada puskesmas dulu, kepada petugas yang khususnya yang terdapat ada jarak, misalnya jejaring, yaitu poskesdes, puskesmas pembantu. Sehingga nanti pelaporannya itu lebih efektif, Bu, lebih tepat waktu, efisien juga, dan hemat biaya juga, Ibu. Jadi pengerjaannya itu tidak berulang. Jadi kalau cara manual kan kita mencatat dulu baru melapor. Begitu, Bu. Prosesnya itu berulang-ulang. Kalau ini istilahnya ketika petugas menginput laporan tersebut, maka pengelola juga secara otomatis datanya itu masuk, Ibu. Bersamaan datanya masuk. Jadi itu proses pengerjaannya itu sebenarnya ini barang, jika kita pikir memang itu teknologi agak susah dipelajari, tapi kalau kita tahu caranya, Ibu, sebenarnya ini sangat bermanfaat dan sangat memudahkan, Ibu. Kalau kita sudah tahu caranya dan apabila kita sudah terbiasa dengan hal tersebut, insya Allah, Bu, tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Sangurara, Bu, terkait penyelesaian masalah kesehatan yang ada. Berarti ini yang gunakan dulu, Puskesmas Sangurara dulu gunakan. Habis kalau misalnya Puskesmas Sangurara sudah betul-betul mahir semua, bisa sudah digunakan puskesmas lain gunakan. Iya, Bu, sekalian. Ya, apabila misalnya ini berhasil, Bu, maksudnya kalau saya tindak lanjut saya maksudnya ke depan ini bisa dikembangkan lagi ke kegiatan yang lainnya juga, Bu, bisa diterapkan tidak hanya di surveillance saja, Bu. Iya, semua kita bisa menerapkan sebenarnya nih, Bu. Iya. Ya, ini sangat bagus sekali ini karena memang puskesmas yang belum ada gunakan, baru Puskesmas Sangurara ini yang gunakan. Insya Allah kalau bisa nanti kalau sudah betul-betul mahir semua bisa digunakan dengan puskesmas yang lain. Nah, paling bagus lagi untuk dinas kesehatannya kan supaya bisa masuk data-data semua, bisa diupload, masuk semua di sini, tersimpan.
Ini dari judulnya ini memang aneh karena baru saya lihat juga W2 sistem. Ya, Ini Bu. masih Itu apa, Bu ya? Itu seperti jenis nama memang khusus. Kalau kita di surveillance itu, Bu, penyakit saja ada kodenya, Bu. Di surveillance ada W2X, itu memang sudah ditentukan memang dari sana, Ibu. Guna Tidak untuk bisa mempermudah. tidak bisa dilanjutkan mingguan W2 apa kepanjangan begitu yang sistem. Dia kalau laporan Jangan mingguan, disingkat. oh iya, Bu, sebenarnya itu laporan mingguan saja, Bu. Cuma W2 itu istilahnya memperkeren saja, Ibu. Istilahnya laporan mingguan di surveillance itu namanya W2, Ibu. Iya. Saya pikir bisa di apa W2 kepanjangannya Enggak begitu. ada. Dan Itu cuma hanya W2 memang. ya penyebutan saja, itu istilahnya kayak W2. apa, ikonnya laporan minggu itu W2 di surveillance namanya, Ibu. Mungkin kalau di farmasi atau yang lainnya lagi laporan mingguannya beda, Ibu. Kalau di surveillance W2 memang namanya, Ibu. W2 namanya. Saya pikir Ya, Bu. ada cuma disingkat W2 apa. Kalau Ini bahasa memang ada istilah laporan lebih minggu kerennya, W2 ada istilah sistem. lebih kerennya lagi, Bu, EWARS. Dalam bahasa Inggris itu Early Warning Alert System. Itu fungsinya untuk mendeteksi kejadian luar biasa, Bu. Dari data-data yang kita ada itu kita input, itu dari data itu kita bisa menganalisis berdasarkan kasus yang ada itu apakah kasus tersebut dikategorikan sebagai KLB atau tidak. Nah, kategori KLB itu sendiri sih, Bu, tentu ada dasar dan acuan dari surveillance itu sendiri, Bu. Maksudnya tidak berdasarkan kasus tinggi itu baru dikatakan KLB, tidak, Bu. Tapi ada dasar. Misalnya saya kasih contoh begini, Bu. Misalnya ada penyakit DBD 1 tahun ini misalnya di bulan 5, terus ada 5 kasus, terus di bulan 6 ada 4 kasus. Saya bandingkan dengan misalnya kejadian misalnya malaria. Kasusnya di bulan 4 misalnya tidak ada. Tiba-tiba kasusnya di bulan 6 itu ada 1. Walaupun itu DBD tinggi, Bu, belum tentu bisa dikatakan KLB. Tetapi malaria itu walaupun kasusnya cuma 1, Bu, bisa dikatakan KLB karena kejadian tersebut jarang terjadi pada tahun tersebut, hanya baru muncul sekali, Bu. Seperti itu, Bu. Contohnya kalau di penentuan KLB di surveillance. Iya, karena judulnya salah aneh. Saya lihat di duanya dia. Ini yang motivasi sehingga bisa ambil judul ini ya. Kan biasa itu ada ininya. Sebenarnya Ini laporan mingguan saja, Ibu. Sebenarnya laporan mingguan. Laporan mingguannya saja. Ya. Ya. Dengan kejelasannya dijelaskan tadi ini dan yang menanyakan lagi kan tadi bagaimana kaitannya judul kedudukan peranan ASN dan Smart ASN. Kalau keterkaitannya Kan sudah sendiri, dijelaskan tadi ya, Bu. dia punya Keterkaitan judul ini. dari kegiatan, Keterkaitannya. ya, keterkaitannya sendiri, Bu. Kalau Smart ASN kan tentunya di sini digital, Bu. Tentunya ada upaya digitalisasi, memanfaatkan teknologi. Kalau dari segi Smart ASN-nya, Bu. Kalau dari segi manajemennya di sini, Bu, diharapkan dari tentunya penerapan melalui inovasi ini ada hasil yang didapatkan, yaitu, Bu, menciptakan pelayanan yang lebih baik itu pelaporan yang lebih efektif, lebih efisien, seperti itu, Bu. Dan pengembangan kualitas petugas, di mana kan petugas itu istilahnya, Bu, harus kalau era teknologi ini, Bu, harus dibiasakan, Bu. Istilahnya kalau kita tidak memulai dari awal, perlahan, ya kapan kita mau beranjak, Bu, dari cara-cara yang ada yang sebelumnya yang sudah dilakukan sekian lama, begitu. Ini bagus, dia punya semua susunannya ini bagus, rapi, terapi, cuma hanya ada berapa saja tadi yang koreksi-koreksi dengan ini saya lihat ini kegiatan 5 ada tahapan coba bacakan saja dulu kegiatan 5 ada tadi ya kegiatan 5 tahapan kegiatan yang pertama kegiatan 5 yang itu B-nya yang B-nya, Ibu 1 sampai 2 A dengan B saja, enggak usah terusnya. Oh ya, melakukan observasi, Bu. Jadi melakukan observasi di sini yang saya maksud melakukan observasi, Bu, nanti itu penerapannya sambil berjalan perlu ada pemantauan juga, Bu. Perlu ada istilahnya kita harus mengamati juga jalannya penerapan tersebut. Bedanya dengan yang kegiatan yang kedua itu yang B, melakukan pengecekan. Jadi pengecekan itu dilakukan setelah penerapannya, Ibu. Jika misalnya kalau laporan mingguan itu kan hari Sabtu paling lambat disetor sebenarnya, Bu. Cuman ada kebijakan itu hari Senin paling lambat. Jadi waktunya itu nanti untuk pengecekan itu di hari Sabtu dan paling lambat di hari Senin. Apakah sudah sesuai dengan waktu atau tidak? Kalau observasi itu lebih ke arah pengamatan kegiatannya terkait kegiatannya. Apabila petugas misalnya terkait
kurang mengerti atau apa, nanti bisa dikoordinasikan, Ibu. Ini tiap minggu di Iya, store. iya Bu, iya laporan mingguan itu Laporan di mingguan puskesmas tiap minggu, Ibu. Tidak tiap hari, Kalau tiap laporan, minggu. ya tiap minggu. Tiap Seminggu minggu deh, Bu. sekali ya. Iya, seminggu sekali. Laporan mingguan, Bu. Ini membuat Google Form menggunakan ini yang B-nya ini melakukan pengecekan terhadap ketetapan waktu laporan mingguan yang melaksanakan melaporan menggunakan standar tabel. Ini tidak perlu pakai harmonisnya untuk kerjasama. Oh iya Bu, harmonis bisa Bu, bisa. Bisa kan dimasukkan Iya, Bu, karena bisa, ini Bu. kan pengecekan terhadap ada kerjasama dengan teman untuk menanyakan sudah Iya, apa Bu, belum. terkait, Kecuali ya, kita Bu. mungkin untuk sendiri, saya rasa tidak perlu kan. Iya, Bu. Kalau tapi kan loyal, angkut tabur, tanggung jawab. Nah ini saya tidak masuk. Kalau di bawah sudah masuk, ya itu aja nanti ditambahkan. Karena kita kan ada kerjasama antar Iya, Bu, sesama betul, Bu. teman atau siapa untuk Iya, ini Bu. nanti Baik, dimasukkan. bisa perbaiki, Bu. Ya, nanti diperbaiki. Saya lihat semua ini tabel pekerja matris. Nanti selalu konsultasi dengan mentor ya, misalnya apa yang ini, Ya, siap. yang mentornya apa yang masih kurang, ini harus ada yang ditambah. Tidak mungkin untuk sementara ini belum ada yang belum ada ditemukan. Setelah kerja nanti 1 bulan akan datang, mungkin ada ditemukan, misalnya ada yang untuk aktualisasi kayak begini harmonis belum kurang, bisa ditambahkan, dimasukkan untuk beraktualisasi yang akan datang. Siap. Ya. Nanti Pak Dokter juga bisa bantu-bantu kerjasama dengan Andika. Apa yang kurang masih bisa Andika sampaikan. Ini Pak Dokter kurang, apa yang ditambah. Tetap harus ada komunikasi. Apa yang harus untuk kemajuannya puskesmas sendiri juga, supaya puskesmasnya bisa lebih. Itu pasti. Insya pasti. Iya, terima kasih buat Saudara Andika, sangat bagus atas penyampaian tadi hasil rancangan aktualisasinya. Ya, untuk lagi Saudara Dr. Dewi ya. Ya Ibu, siap. Ya, Dr. Dewi, ini tidak jauh beda juga dengan ini. Saya lihat juga ucapannya kepada wali kota tidak ada ya? Iya Ibu. Apa wali kota? Ya, nanti itu dimasukkannya, ditambahkan. Karena ini Kota Palu dengan provinsi kerjasama. Karena di luarnya pelatihan dasar pemerintah Kota Palu kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi minimal adalah ucapan terima kasih kepada wali kota, dengan ucapan ke BPSDM ya. Ya Ibu, saya tambahkan Ibu. Iya, nomor 4 saya lihat sini. Ini juga ada slide ini nomor 4 di kata pengantar Bapak Badan Kepegawaian dan Pengembangan. Tidak ada kepegawaiannya. Kalau BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia nomor 4 itu tidak ada. Tidak ada kepegawaian karena lain kota. Kalau kota dia kerja langsung. Kalau kita provinsi beda kepegawaian Badan Kepegawaian dengan Badan BPSDM, Badan Pengembangan Sumber. Ini tidak ada ya. Nanti bisa dihilangkan dia punya ini. Bisa juga BPSDM tapi hilangkan kepegawaiannya. Itu halaman kata pengantar di nomor 4 ya. Dihilangkan karena tidak ada kepegawaiannya. Nah, ini juga penulis tidak tanda tangan. Nanti minta tolong harus untuk aktualisasi nanti bulan depan kita ketemu minimal harus ada aslinya tanda tangan. Karena pun kecuali mungkin mentornya mungkin tidak ada atau Ibu coachnya Ibu Pina yang jauh kan bisa di scan minimal. Ini penulis sendiri yang antar sendiri langsung tidak ada di tanda tangan. Iya Ibu, mohon maaf Ibu. Jadi nanti ditambahkan ya di ini. Diperhatikan dia punya kalau masuk. Siap Ibu. Itu saja. Saya tidak jauh beda juga dengan latar belakang. Ini ada
Ini aturan untuk aturan undang-undangnya ada semua. Nah, ini saya cuma tanyakan di sini keterkaitan dengan judul ini dengan analisa isu, karena isu yang paling penting, yang paling dominan dari hasil analisa APKL dan USG-nya. Apa keterkaitannya dengan judul dengan analisa isu? Ya Ibu, jadi Keterkaitannya judul. dari judul ini merupakan gagasan ide untuk pemecahan isu, di mana isu yang saya ambil di sini adalah pasien menumpuk di ruang tunggu untuk mendapatkan pelayanan pasien. Di sini saya melakukan self assessment terhadap isu tersebut menggunakan metode APKL, di mana isu tersebut dari A-nya memang sangat sering dibicarakan di Puskesmas Sangurara, di mana pasien menumpuk karena lambat pelayanan. Itu penyebabnya dari kurangnya tenaga dokter di puskesmas. Kemudian merupakan problematik juga karena ini adalah isu yang kompleks karena menyangkut pelayanan puskesmas dan pasien, tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan puskesmas. Kemudian terhadap kelayakannya, ini merupakan menyangkut hajat hidup orang banyak karena menyangkut semua petugas di puskesmas juga dan menyangkut juga dari semua pasien yang mendapatkan pelayanan. Isu ini layak karena isu ini masuk akal, logis dan realistis, relevan sehingga dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya sesuai dengan judul yang saya angkat adalah penerapan layanan telekonsultasi dokter di Puskesmas Sangurara. Kemudian dari metode USG, awalnya kan diidentifikasi 6 isu dari APKL, disaring lagi isu yang memenuhi syarat, 3 isu yang memenuhi syarat ke dalam metode USG. Di sini nilai tertinggi adalah juga isu pasien menumpuk di ruang tunggu pasien, di mana isu ini urgensinya sangat tinggi dan juga dari keseriusannya juga lebih tinggi dari dua isu yang lain, dan perkembangannya juga ini semakin berkembang sehingga jika tidak segera dilakukan pemecahan isu akan menentukan kualitas pelayanan di Puskesmas Sangurara. Sekian Ibu. Berarti di Puskesmas Sangurara itu biasa pasiennya banyak sampai menumpuk? Pada waktu-waktu tertentu menumpuk Ibu. Itu penyakit apa semua itu sampai menumpuk? Menumpuk sampai bisa menumpuk? Banyak Ibu, paling banyak ada yang penyakit saluran nafas, ada yang pasien prolanis yang rutin untuk kontrol ke puskesmas, seperti hipertensi dan diabetes. Banyak juga yang melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan surat keterangan berbadan sehat. Kemudian banyak juga pasien bayi balitanya, sampai juga pasien ibu hamil juga banyak Ibu. Jadi bisa menumpuk ya pasiennya kalau menumpuk pada waktu-waktu tertentu. Biasanya kan Ibu kalau pagi ya masih bisa stabil lah ini pelayanan. Biasanya itu mulai dari jam 9, jam 10 itu sudah mulai banyak yang berdatangan, sehingga biasanya sudah mulai banyak di ruang tunggu menumpuk. Terkadang juga ada beberapa pasien yang mengeluh, bilang ini kenapa lambat. Kemudian kami dari petugas kesehatan memberi penjelasan bahwa memang kondisinya dokternya sudah melakukan pelayanan di puskesmas pembantu, dan juga ada yang turun kegiatan lapangan. Biasanya juga pada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dokternya untuk tidak masuk hadir, Ibu. Dokter di situ ada berapa? Dokter umumnya misalnya? Sekarang normalnya kita ada 5, sebenarnya ada 7.
satu lagi pendidikan spesialis, yang satu lagi ada sementara pengurusan pindah, 2 tenaga dokter PTT, 1 aktif, 1 sementara izin melahirkan, dan 3 orang CPNS, dokter CPNS. Berarti masih kurang ya? Ya, kita ada 4 puskesmas pembantu, Ibu. Jadi tiap minggu itu kita ada 3 hari pelayanan di puskesmas pembantu. Jadi 2 orang dokter turun di hari yang sama, sehingga 2 saja yang melakukan pelayanan di puskesmas. 2 orangnya itu rolling ke pelayanan di puskesmas pembantu yang ada di setiap kelurahan. Berarti turun. Saya lihat tapi kerancangan aktualisasinya. Di sini saya lihat rancangan tahapan. Ini pun yang tahapan kegiatan 3. Pemirsa lihat ini. Dan tahapan ini bisa kita jelaskan. Bu Dokter jelaskan. Izin Ibu, kegiatan keberapa Ibu? Yang kegiatan 3. Kegiatan dengan tahapannya ya. Oke, untuk kegiatan ketiga ini adalah pembuatan media sosialisasi terkait layanan telekonsultasi dokter di puskesmas. Tahapan kegiatan pertama adalah membuat materi PowerPoint. Jadi materi PowerPoint ini digunakan untuk disosialisasikan khusus untuk petugas puskesmas Sangurara. Jadi kegiatan ini merupakan hal baru, jadi harus kita sosialisasikan dulu kepada petugas puskesmas sehingga puskesmasnya bisa mengerti dulu bagaimana SOP dan alur pelayanan untuk layanan telekonsultasi dokter ini. Setelah dilakukan sosialisasi ke petugas, baru kita sosialisasikan ke masyarakat. Kalau untuk tahapan kedua, ini adalah membuat leaflet. Leaflet ini nanti yang akan dibagikan ke masyarakat atau ke pasien yang datang berkunjung ke puskesmas, ataupun pada saat di tahapan keempat nanti saya akan turun juga ke Posbindu dan Posyandu. Di situ juga saya akan melakukan sosialisasi dan pembagian leaflet. Leaflet ini nanti berisi tentang jadwal pelayanan, tentang bagaimana cara mendapatkan layanan telekonsultasi ini, apa saja yang bisa didapatkan pasien dari layanan telekonsultasi ini. Kemudian untuk tahapan ketiga adalah membuat banner terkait penerapan layanan telekonsultasi ini. Jadi banner ini akan terpasang di depan pintu puskesmas dan juga di ruang tunggu puskesmas, sehingga pasien yang datang kapan saja bisa melihat bahwa Puskesmas Sangurara ini sudah mulai menerapkan layanan telekonsultasi dokter. Ini kan ya nanti membuat sosialisasi kita turun ke masyarakat. Turun ke masyarakat yang datang. Bisa puskesmas pas lagi saya mau periksa apa tidak. Nanti kita turun langsung, Bu Dokter yang turun langsung ke masyarakat. Untuk sosialisasinya saya akan turun langsung Ibu ke masyarakat. Di sini saya turun ke Posyandu Bayi Balita dan Posbindu Lansia, di mana Posyandu dan Posbindu ini merupakan salah satu kegiatan luar gedung puskesmas yang lumayan banyak masyarakat datang berkumpul di situ untuk mendapatkan layanan Posyandu dan Posbindu, sehingga saya bisa memberikan sosialisasi dan membagikan leaflet kepada lebih banyak masyarakat lagi yang datang ke situ. Itu di masyarakat itu diundang atau cuma ada kegiatannya, pas ada kegiatan langsung kita sosialisasikan? Iya, pas ada kegiatan Ibu. Jadi Posyandu Balita dan Posbindu ini merupakan kegiatan rutin di puskesmas yang setiap bulannya ada. Itu sudah ada jadwalnya Ibu. Jadi nanti saya tinggal masuk di mana Posyandu yang sesuai dengan jadwal rancangan saya, jadwal kegiatan saya turun ke situ. Jadi memang jadwalnya sudah ada. Sudah ada jadwalnya, tinggal turun, tidak buat undangan lagi untuk ibu-ibu datang ini, tidak ya?
Langsung Ibu. sudah ada jadwal tertentu, misalnya hari apa gitu, Senin. Jadi pada kumpul semua ibu-ibunya. Disitulah Ibu. kita bersosialisasi. Iya Ibu, masyarakat biasanya sudah tahu jadwal-jadwal di posyandu tersebut karena jadwalnya tetap Ibu, misalnya di posyandu Dahlia itu dia tiap minggu pertama di hari apa, seperti itu Ibu. Jadi masyarakat sudah tahu, dan di posyandu itu juga sudah ada kader-kader yang misalnya masyarakatnya lupa, dia panggil lagi masyarakatnya supaya datang ke posyandu ataupun posyandu. Iya Ibu. Baru ya, dengan bagikan leaflet itu kita buat sendiri, kasihkan masyarakat yang ikut sosialisasi nanti. Iya Ibu, saya buat sendiri leafletnya, bannernya, insya Allah bisa dibuat sendiri. Nanti insya Allah untuk 1 bulan kemudian bisa ada bukti-buktinya, nanti foto-fotonya dilampirkan semua ya, supaya saya bukti bahwa betul-betul kita ini turun Siap. untuk dengan masyarakat, konsultasi dengan masyarakat. Saya minta pembuktian berapa ini kegiatan tadi ini, saya minta bukti-buktinya semua ya, supaya dilihat betul-betul selama 1 bulan ini turun Bu Dokter ke lapangan. Jangan cuma sampai foto-foto lain langsung masukkan, foto-foto ini yang betul-betul berarti Bu Dokter kata ini masyarakat saya, ini yang saya kasih sosialisasi. Siap Ibu. Ini dengan bersama masyarakat ya. Saya harapkan nanti Bu Dokter, semoga Bu Dokter dengan masyarakat sana sesuai dengan ini berakhlak, harus ditanamkan dengan berakhlak yang betul-betul yang berakhlak. Siap Ibu, insya Allah. Sesuai dengan masyarakat sana, bisa masyarakat ramah, jangan bosan-bosannya menerima masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat, karena satu masyarakat itu kan biar bagaimana kan pada keluhannya, kalau bisa dokternya pas ke rumah sakit dokternya tidak ada, nah pasti banyak keluhannya. Nah, semoga bisa berhasil, alhamdulillah selesai ini bisa langsung aktualisasinya lanjutkan. Saya tinggal tunggu tanda tangan, saya periksa hasil perubahannya nanti. Hasil perubahannya nanti saya melihat baru lanjut lagi untuk aktualisasinya bulan depan. Misalnya ada yang belum masuk kayak tadi itu kayak Andika, harmonisnya tidak ada, bisa dimasukkan. Untuk sementara ini kan belum ditemukan. Setelah kita turun ke lapangan ada yang ditemukan, oh ini ada, bisa masukkan harmonisnya. Ada yang misalnya yang lain-lain apa masukkan. Nanti tetap konsultasi dengan mentornya. Apapun apa yang terjadi harus tetap ada konsultasi dengan mentor. Selamat beraktualisasi, untuk 1 bulan akan datang kita bisa ketemu lagi dengan Pak Mentor, dengan Dokter Andika dan Dokter Dewi dan Pak Andika. Ya, saya serahkan kepada Ibu Aspina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Penguji, Ibu Suryani yang telah memberikan masukan saran kepada Pak Andika dan Dr. Dewi. Silakan diperbaiki, dilengkapi lagi laporannya, bukan laporan, rancangannya ya, supaya segera melakukan aktualisasi. Dan selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Gigi Akmal sudah mendampingi peserta kita, dan kami terus mengharapkan pendampingan mentoringnya kepada 2 peserta kita ini agar insya Allah berhasil melakukan tugasnya. Amin. Ya, dan akhirnya kita tutup sesi ini Bapak Ibu dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suryani, terima kasih Bu Dr. Aspina, sama-sama. terima kasih Dr. Akmal, terima kasih. Ya, silakan Pak Dr. Gigi Akmal melanjutkan kembali aktivitas. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Pak Andika juga silakan. Izin ya. Ya.